generasi muda supaya ayo deh kita sama-sama mencintai budaya kita sama-sama mencintai, mempelajari, mengembangkan dan memajukan seni budaya kita, ya kan. Juga kepada abang-abang yang memang suka nonton YouTube, ya ane berharap makan urap di Tenabang, ulangi liwat Pramuka. Ane berharap buat abang-abang biar supaya nge-like ini YouTube tentang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel Tentang Mereka. Spesial coy. Kali ini gua kedatangan narasumber nih. Beliau dibilang mempunyai power ya. Karena narasumber kali ini benar-benar eksklusif buat kalian semua. Beliau adalah seorang pelestari budaya Betawi, dan beliau juga mempunyai sebuah sanggar. Biar kalian gak penasaran, kita kenalan dulu sama narasumber kita yang satu ini. Selamat malam, Babe. Selamat malam, Bang Febri ya. Dengan Babe siapa nih? Lahir bulan Februari berarti ya? Iya bener. Ada pantun kali buat kita ya? Ada ya? Ada. Gimana? Dengan Babe siapa nih, Bene? Tahu nih. Aneh lebih dikenal dengan panggilan Babedul Lenteng Agung. Dengan Babedul. Iya. Babedul berdomisili di Lenteng Agung. Iya. LE. Benar-benar. Kalau bahasa sekarang LE. Be, ini Be. Sebenarnya pengen tahu juga nih ya, gitu latar belakang Babe ini nih. Karena Babe kan bisa dibilang seniman ya. Penggiat. Penggiat. Lebih tepatnya penggiat. Iya. Pelestari budaya juga Be ya. Penggiat budaya. Penggiat budaya. Kalau ya. bisa budaya jangan cuma dilestarikan, dikembangkan. Oh iya benar. Tuh. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Ya, cakep. Budaya kudu kita kembangkan, kalau bukan kita siapa lagi? Cakep benar tuh. Buat generasi muda sekarang tuh dengerin tuh pesan-pesan dari Babe. Be, balik lagi nih Be. Siap. Bisa nggak nih Ben diceritain sedikit nih Ben nih? Mungkin dari latar belakang sedikit dulu ya Babe nih ya, gitu. Nanti baru kita ke sesi horor nih. Boleh. Gimana Be? Aneh kebetulan dilahirin namanya Babe Anil tahun 1962. Jadi kalau hitungan sekarang kurang lebih 60 tahun. Ya 60 tahun. Artinya dalam usia 60 tahun mungkin ya dengan Bang Febri pengalamannya lebih banyak ya. Jauh ya kan, ya. Baik pengalaman kehidupan sehari-hari maupun kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Betawi. Betawi tempo dulu, berkembangnya zaman sampai Betawi zaman sekarang gitu. Dan kebetulan dengan musyawarah dengan teman-teman, kebetulan juga aneh selaku penggiat budaya, juga selaku pembina dari beberapa komunitas jawara, akhirnya kita berembuk, kita membuat sanggar. Kita namain dulu tahun 1916 namanya Generasi Muda Jawara Betawi, tetapi karena basicnya kita kemarin lebih concern ke budaya, akhirnya kita ganti tahun 2018 jadi Generasi Muda Budaya Betawi, atau yang disingkat GMBB. Kenapa Generasi Muda Budaya Betawi? Jujur pada waktu itu Babe sangat miris ngelihat anak-anak muda.
lebih banyak nongkrong di warteg, di warnet ya kan, atau atau bahkan di pinggir-pinggir jalan, yang mengkhawatirkan dengan namanya kehidupan dia. Pernah babe ngalamin ada salah satu anak muda lagi pada nongkrong, ini perempuan lewat digodain, ya kan, digodain, akhirnya tuh perempuan kagak terima, dia bilangin mbak abangnya, akhirnya terjadilah keributan. Dari situ babe terinspirasi, kenapa enggak anak-anak muda ini kita tampung gitu. Nah babe sebelum babe menampung atau membina anak-anak orang atau anak-anak lain, babe lebih fokuskan ke anak dulu. Karena jangan sampai ada kesan orang lain aja diajarin, anak sendiri kagak. Nah dari anak dulu tuh, dari rumah kita tiap hari kita setelin lagu-lagu Betawi, baik Benyamin, Gambang Kromong. Kalau pagi kita kasih nasi uduk, nasi ulam, lontong sayur, ya kan. Yang pada awalnya memang dia nggak suka, tapi karena kebiasaan dia lapar, kepaksa akhirnya jadi kesukaan. Dikit-dikit kita main gerakin. Akhirnya ada salah satu anak saya yang bernama Ridwan, memang dia kayaknya seneng banget dengan budaya Betawi. Akhirnya babe suruh cari ilmu keluar sampai ke Rawablong, akhirnya dapat ilmu mainan cingkrik, dikembangin, tinggal babe kemas aja sampai berdiri sekarang, namanya Sanggar Generasi Muda Budaya Betawi. Jadi lebih instannya atau lebih fokusnya ke anak-anak muda ya. Biar lebih positif gitu ya, biar supaya kehidupan dia dan kegiatan dia terarah beradab. Karena apa, sebelum anak-anak masuk ke satu sanggar, dimanapun sanggar, pertama-tama paling yang dibina, dididik adalah adabnya dulu. Lo bisa main pukul, kalau nggak punya adab bahaya. Diibaratin seperti golok, budaya goloknya, adab sarungnya atau sarungnya agama. Jadi kalau budaya atau kehidupan kita sehari-hari tanpa dibungkus dengan agama, dengan adab, bakalan hidupnya jadi kacau. Jadi kasarnya lu punya bela diri bukan buat yang macam-macam itu yang kita ini. Rata-rata di sanggar dimanapun selalu yang diutamakan adalah adab. Ketemu yang tua lu tegur, lu cium tangan. Kalau nggak diajak ngobrol, nggak boleh ikut nimbrung ngobrol, kecuali dipanggil ditanya baru dia. Itu coba abang perbedain deh, mohon maaf banget ya kan, anak-anak budaya, anak-anak sanggar, anak-anak pesilat, abang bandingkan dengan anak-anak, mohon maaf ya, anak-anak di luar itu. Kalau abang ke rumah saya, kebetulan saya juga selaku penggiat budaya, anak saya ketemu abang pasti cium tangan. Beda dengan anak-anak itu ya, ada tamu selanang selonong aja. Coba abang banding, itu aja udah ada nilai plus buat kita. Karena adab sekarang kayaknya adab lebih diutamakan gitu. Alhamdulillah dengan adab itu dia dengan bisa selamat buat dirinya sendiri sebenarnya, buat diri sendiri. Orang juga nggak berani macam-macam karena dia santun, dia sopan, dia beradab itu. Jadi kembali lagi buat dirinya sendiri. Sebenarnya pembelajaran dasar sebenarnya. Iya betul. Nah ini mungkin teman-teman juga pasti penasaran nih. Ada cerita apa sih nih dari sosok Babe Dul ini nih? Pengalaman horornya apa nih ya? Bisa nggak nih Be? Sedikit nih bercerita sedikit aja nih. Iya. Abang penasaran ya. Iya. Sebenarnya Babe bukan asli orang Lenteng Agung. Aslinya lahirnya di Tenabang, kecil di Menteng Atas Setiabudi. Nah, kelas 3 SEMEA tahun 80 Babe merantau ke Lenteng Agung. Dulu ini masih gelap bang, belum banyak gang, belum banyak jalan-jalan. Jalan cuma satu di sana tuh, sebelah Alpamidi. Dulu ada namanya Tahu Sumedang. Itu gang cuma satu itu yang akan melewati makam kuburan Cina. Dan aneh ingat sendiri, jadi merinding. Aneh punya temen di Poncol. Jadi kalau mau ke Poncol atau kemana pasti lewatnya jalan itu. Kiri kanan banyak bambu bang. Kalau dulu di sini banyaknya bambu, pohon sawo, duren. Ya, paling banyak deh tuh. Nah, kiri kanan banyak bambu. Percis banget Babe mau lewat, tahu-tahu bambu rebah. Bambu hidup, Bang. Bambu hidup rebah aja. Kaget kita ya kan. Pas kaget, aneh inget emang ada pengalaman atau pembicaraan orang tua tipe dulu, kalau bambu rebah jangan lo langkain. Lo langkain habis lo kedepak.
Benar, pas dia Abah berhenti nggak lama dia berdiri lagi. Coba kalau aneh langkain, mungkin ya itu satu pengalaman itu. Terus itu buat pengalaman pribadi, tapi pengalaman masyarakat tempo dulu orang Betawi, kalau anak kecil hilang, kalau orang tua bilang anak kecilnya di bawah setan keder atau di bawah kalong wewe, ya kan? Tuh kita sekampung tuh bawa tetabuan bang, bunyi-bunyiin tetabuan, ada tampa, ada panci, ada penggorengan, diketokin aja tuh. Pulangin siapa bapak si Febri, pulangin Febri, puterin terus kampung. Tahu tuh anak lagi tidur di bawah pohon atau apa. Tuh itu memang sebenarnya bukan mitos. Babe sendiri pernah jadi saksinya ya, jadi saksinya waktu menemukan anak tersebut. Itu jadi yang Babe alamin ya, bambu rebah disebutnya ya, dulu bambu rebah ya, sama anak kecil di bawah kalong wewe atau setan keder. Satu lagi, dulu kan masih banyak layar tancap. Nih bicara soal, nih pernah ngalamin juga ya di bawah setan keder. Babe di Lenteng Agung mau nonton film sama temen-temen di Tanjung Barat, ya kan? Mau nonton layar tancap di Tanjung Barat. Ada temen yang pengen pulang. Akhirnya kita pulang tuh sekitar jam 3 kalau nggak salah. Film belum selesai. Jam 3 kita pulang bang. Nggak taunya tuh jalan kita puterin itu juga pas berduka atau ajan subuh baru kita tahu lah ini salah jalannya. Itu yang orang bilang di bawah setan keder bang. Jadi kita muter aja di situ-situ nggak sampai-sampai. Pas bunyi ajan subuh baru deh tuh dengeran baruannya kita tahu. Oh iya, kita ternyata di bawah muter-muter. Itu yang pernah Babe alamin. Oke Be, ditahan dulu nih ceritanya Be. Mungkin nanti bisa cerita lebih detailnya nih ya, dari situ ya. Kalau sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Be, dilanjut Be. Biar supaya enak ya. Oke Joy, buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang sudah dukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih. Satu lagi nih, buat kalian yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalamannya di channel ini, kalian bisa DM atau email ke Tentang Mereka. Link ada di bawah video. Dan udah, gak usah lama-lama lagi yuk. Langsung aja kita ngobrol bareng. Nah Joy, nih biar kalian nggak penasaran nih sama kayaknya kisah nih ya perjalanan hidupnya Babe dulu nih, yang pasti tentang Jakarta, kejadian banyaknya di Jakarta. Kita langsung aja dengerin satu persatu nih cerita dari Babe dulu. Dan satu nih sebenarnya ada yang spesial dari video ini nih ya. Kebetulan ini gue lagi di sanggarnya beliau gitu, makanya konsepnya sekarang nih lagi bertema Jakarta atau Betawi gitu. Karena sebelumnya studio kita yang masih Kejawen gitu kan. Langsung yuk kita dengerin cerita dari Babe dulu. Be, Siap. awal mula nih cerita sejarahnya Babe nih, pengalaman horornya gimana tuh Be? Itu di tahun berapa tuh? Ya pertama-tama Babe ucapin terima kasih ya kepada Bang Febri dan kru udah mau bersilaturahmi. Karena orang tua dulu bilang begini, dari Jakarta ke Sukabumi makan semur dan sop kaki. Kalau kita cinta silaturahmi, mudah-mudahan panjang umur dan murah rezeki. Amin. Cakep. Iya. Spesial dipantunin terus nih pokoknya nih. Jadi memang perjalanan hidup dari kecil ya, kebetulan memang kakek ane ngkong ane itu adalah bek Matali di Setiabudi. Kalau bek dulu orang yang paling disegenin deh kan. Istilah kata kalau sekarang apa tuh Be? Kalau sekarang lurah. Oh lurah. Lurah ya kan, ada lurah, ada mandor. Kalau mandor di bawah lurah itu RW lah kalau sekarang, atau kepala lingkungan. Kalau kepala lingkungan itu lebih tepatnya. Nah kehidupan kecil Babe memang ya mohon maaf, artinya
kehidupan ekonomi dibandingkan dengan teman-teman ya mungkin taraf ekonominya karena kebetulan engkong ane back ya kan, terus kebetulan babe ane juga ada usahanya. Dulu kalau di Setiabudi itu banyak orang-orang Betawi itu pada bikin sepatu bang, sepatu pribumi ya, sepatu pantopel, sepatu perempuan itu memang hampir rata-rata tiap-tiap rumah dari punya usaha usaha kecil ya, produk sepatu. Berarti bisa dibilang pengusaha. Iya ya kan. Dari artinya dalam kehidupannya orang-orang mungkin kalau sekolah dulu masih pakai pakaian biasa, masih ada yang nyeker atau minimal banget pakai sandal jepit, buku cuman pakai kantong plastik atau kantong kresek atau diselipin ya. Bukannya buat nyombongin ya, ukuran babe dulu ya mungkin lebih enak daripada teman-teman. Dulu minimal banget babe pakai sendal lili ya kan, atau sepatu jenggel ya kan, udah dikasih seragam tas koper ya kan, udah keren deh. Tapi babe memang bergaul tetap dengan masyarakat biasa memang ya. Kalau zaman kecil dulu ada ingat kejadian di Setiabudi ada namanya Kedung tuh suatu empang bang, tapi ada di satu sisinya yang memang dalam yang kita kagak tahu. Jadi kalau kecil kita berenang di situ tuh jam 5 lo harus sudah nggak boleh berenang di situ. Ada kejadian teman aneh hilang di situ jam 5 sore ya, di atas jam 5 dia masih bandel juga, masih bandel ya kan, tahu-tahu hilang aja begitu aja. Nah terus yang kedua, kalau mungkin asli orang Setiabudi tahu namanya rumah genteng hijau. Jadi gentengnya hijau bang. Dulu kalau rumah-rumah biasa kan masih biasa ya kan, ya walaupun tembok tapi gentengnya masih genteng paling top banget, genteng kodok dah ya, atau genteng daun. Dia memang genteng kodok tapi dicat warna hijau dan rumah itu kosong bang. Kejadian di abangannya sendiri main di situ, besoknya sakit meninggal, wallahualam ya itu ya. Tetapi akhirnya terkenal dengan keangkeran rumah genteng hijau. Itu nggak jauh dari rumah sakit Aini, lapangan Albaena, ke kanan sedikit, ke kiri sedikit itu ada namanya dulu genteng. Kalau orang-orang tua dulu mungkin tahu namanya genteng hijau. Itu. Nah, berlanjut sekolah, aneh sekolah semia di Pasar Rebo, ya kan sampai selesai, terus kerja. Ane mulai aktif di budaya sekitar tahun 86 ya, ngikut teman ya kan, ikut teman. Belum ada komunitas dulu bang, masih masing-masing itu. Ada ini bukannya wallahualam ya tahu mitos, tapi enggak, itu kepercayaan masyarakat Betawi dulu. Memang agamanya masih ini bang ya, belum masih percaya dengan hal-hal yang kepercayaan ya, dengan kepercayaan. Iya, leluhur. Contoh kalau bicara kita tentang ondel-ondel deh, salah satu contoh nih babe bicara satu aja dulu, tapi lebih difokusin. Dulu ondel-ondel namanya barongan bang, barongan, sepasang dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki mukanya merah, berkumis, bercabang, giginya bercaling. Itu memang ditaruh di depan rumah. Rata-rata semua yang memang kehidupannya mampu, dia punya ondel-ondel di depan rumah. Yang laki-laki buat mengusir atau mengusir roh halus. Bisa dikatakan tolak bala begitu. Tolak bala, ya kan, kalau orang bilang tolak bala atau mengusir roh halus. Itu kalau orang tua dulu percaya barongan buat itu. Kalau yang perempuan diibaratkan, karena memang orang Betawi dulu kan banyak kan berkebun, petani. Ya kan? Kalau ondel-ondel perempuan diibaratkan seperti Dewi Sri, Dewi keberuntungan, makanya mukanya putih, berseri-seri ya kan. Dewi Sri mungkin kalau kita orang-orang Jawa itu kan artinya Dewi keberuntungan. Itu jadi biar supaya usaha tanamnya keberuntungan ya kan. Dan memang kadang-kadang juga dipakai buat ngarak, kebanyakan buat ngarak pengantin sunat itu. Tapi karena memang mukanya masih seram, khususnya laki-laki, bercaling, rambutnya segala macam, banyak yang pada takut. Sekitar tahun 1976 waktu itu 76 masih gubernurnya Ali Sadikin, ya kan? Ame Ali Sadikin diganti namanya menjadi ondel-ondel. Itu resmi itu. Iya, resmi.
wajahnya pun dirubah, merahnya tapi tetap merah, tapi nggak becaling, ya kan, kumisnya juga nggak terlalu tebal, cama juga nggak terlalu tebal, jadi memang kelihatan agak ini dah, ya kan, nggak terlalu serem, ya kan. Kenapa dinamain ondel-ondel? Karena ondel-ondel kalau di Arah kan jalannya gondal-gondel, orang Betawi kan kalau namain gampang aja ondel-ondel. Nah, tahun 77 baru dibikin lagu sama almarhum Bang Benyamin S, lagu ondel-ondel. Itu dipakai itu buat ngarak pengantin sunat, buat ngarak pengantin, buat ngarak kata tokoh-tokoh atau pejabat, itu kan. Akhirnya sekarang ondel-ondel dipakai, ada dua, yang klasik, artinya yang klasik memang buat pajangan, yang satu lagi yang dipakai buat ngarak, gitu. Itu makanya sejarahnya ondel-ondel seperti itu, dari namanya barongan atau ngebarong, orang bilangnya ngebarong, gitu kan. Sempat diklaim juga bahwa ondel-ondel bukan asli budaya Betawi, karena memang mengambil dari kata ngebarong itu kan, ya kan, ngebarong hampir berbau Cina. Karena memang kita di Betawi ini kan etnisnya banyak, Bang. Ada yang keturunan dulu kan, ada keturunan Cina, Arab, Belanda, Portugis. Makanya kalau abang ke Tugu, Kampung Tugu atau Kampung Koja, di situ ada namanya keroncong Betawi, itu si Dedi, itu memang Betawi tapi Betawi keturunan Portugis. Karena dulu sejarah yang Babe pelajari sebelum Belanda datang kan Portugis dulu. Ya kan, Portugis datang ke tanah Betawi, namanya dulu masih belum Sunda Kelapa, masih Nusa Kelapa. Datang kerajaan Fatahillah dari Pajajaran, maka diganti menjadi Sunda Kelapa. Dan berjalannya waktu atau hal lagi, dulu Babe waktu masih semea sama teman-teman memang masih suka iseng, Bang. Babe kebetulan dulu masih ngontrak di tahun 80, 81 masih ngontrak di pinggir rel. Dulu teman-teman bilang kita hidup di DPR nih. DPR tuh daerah pinggiran rel. Kalian orang lu tinggal di mana DPR itu? Kalau yang tahu sih apa DPR, daerah pinggiran rel itu. Dan sekarang di LE. Iya, sekarang lebih ketop lagi di LE, ya kan. Lenteng Agung. Ada yang bilang kalau orang ketabrak kereta atau ketabrak mobil api, kalau lo mau iseng, lo siramin tuh bekas darahnya atau lukanya yang meninggal nih ya, yang ketabrak meninggal, lo siramin cuka atau jeruk nipis. Ntar malam bakal siang. Nah itu benar-benar aneh teman-teman, aneh kejadian bener. Malamnya sekitar kan ada betulan dalam waktu berapa lama ada yang ketabrak kereta kan, tabrak kereta meninggal, dan perempuan. Yuk kita iseng-iseng yuk, kita siramin jeruk nipis. Benar di rel yang masih berdarah itu kita jerukin nipis, kita tungguin yuk. Malamnya sekitar jam 12, bener Bang, ada yang teriak peri sampai kita pada ngibrit. Kita cari orang yang kagak ada suaranya ada, orang yang kagak ya udah kita yang ngerjain. Itu memang zaman dulu hal-hal seperti itu masih ada dan masih kita percaya. Itu berawal dari penasaran nih. Kalau zaman dulu kita kan satu bandel, kita kan orang penasaran, kalau anak-anak muda ya kan, itu pengen tahu aja itu. Dan buat teman-teman, cerita dari Babe Dul ini jangan untuk ditiru ya gitu, karena Babe Dul ini cuman berbagi untuk pengalamannya aja gitu. Takutnya nanti kalian semua niru gitu ya, karena bukan untuk ditiru. Dilanjut deh. Itu pengalaman hidup ya, pengalaman hidup yang berbau mistis atau horor ya. Akhirnya seperti tadi Babe bilang, budaya harus kita kembangkan, kalau bukan kita siapa lagi, artinya kita ini masyarakat Betawi. Akhirnya Babe terinspirasi cari teman-teman para penggiat Betawi, senior Babe yang Betawi, baik yang di Tenabang ya kan, ataupun yang di Roblong. Kita gali, akhirnya terinspirasi yang tadi Babe cerita itu. Dengan mirisnya Babe melihat anak-anak muda yang pada nongkrong di warkop, di warnet, di pinggir jalan, ya kan, yang nggak tahu juntrungannya kalau kata kita. Akhirnya dengan mirisnya begitu, pernah kejadian ada anak perempuan digodain sampai jadi ribut. Nah Babe ini anak Babe pelan-pelan ajarin cara berbudaya, cara beradab gitu kan. Nah, tahun 2016 baru Babe bentuk namanya Sanggar. Ya di situ waktu itu alhamdulillah kita Sanggar komplit Bang.
ada pembuatan ondel-ondel. Kita bikin dulu ondel-ondel, kita bikin sendiri. Iya kan, kebetulan ada salah satu murid memang ahli di bidang ondel-ondel, diajarin terus cara membuat topeng ondel-ondel, sampai kita bikin souvenir macam gantungan kunci dengan pala ondel-ondel. Kita di situ ada latihan tari, silat, palang pintu. Nah 2021 ya mulai COVID ya, ya kan, mulai COVID ya udah mulai nggak ada latihan. Kalau lama-lama anak-anak satu udah pada kerja, ada yang kawin, ya kan, ya dengan kesibukan gitu. Jadi kalau dulu bahasanya begini bang, murid cari guru, terus sekarang guru mencari murid. Akhirnya kita punya konsep begini kalau babe, gimana nih anak-anak seneng dengan budaya, kita jangan ajarin langsung, silat jangan diajar. Apa kedemenan dia dulu? Anak-anak biasanya demennya main PS, atau paling enggak ada wifi, ada apa, ya biar kedemenan dia main di HP, biarin. Yang penting lo kumpul aja di sini, gue sediain kopi, gue sediain rokok, ya kan. Yang penting lo kumpul aja. Dari kumpulnya begitu kan lama-lama pelan-pelan, kalau ada kegiatan kita ajak, ya kan, latihan silat kita ajak. Kalau ada festival, ya alhamdulillah di Jakarta Timur Sanggar Babe jadi juara umum. Ya, terus ada beberapa, kalau abang nanti bisa ngelihat piala-piala itu, juara 1, juara 2 di Palang Pintu pun begitu. Itulah hasil dari karya anak-anak, bang. Itu yang kebanggaan kita. Cara merangkul ya, cara merangkulnya itu ada trik sendiri. Iya, tanpa harus ada pemaksaan. Enggak, kalau di pemaksaan biasanya begini, kalau kita paksain mau satu orang aja keluar, udah ikut. Itu kebanyakan di sanggar-sanggar begitu. Makanya jangan heran bang, sanggar tadi muridnya bisa ratusan, tahu-tahu nyusut bisa tinggal puluhan. Dan kalau kita ngedidik anak, ngedidik murid, umpamanya kita punya murid 50, yang benar-benar jadi paling 1 atau 2 bang, yang benar-benar jadi, ya kan, itu banyakan begitu. Jadi yang banyakan yang ikut-ikutan doang. Dari sekian banyak murid yang menjiwai dan memang dia mencintai, ya paling 1 atau 2. Selebihnya hanya cuma ikut-ikut. Iya. Nah sebenarnya ini tugas-tugas kita, para orang tua, para penggiat budaya. Memang kita lebih konsen atau lebih terfokus ngerangkul anak-anak muda bang, karena sebagai penerus kita, ya kan, sebagai penerus kita, kita kemas dengan selera dia. Makanya sekarang disebut seni budaya. Kalau dulu kan budaya doang, nggak dikemas dengan seni. Contoh, silat Betawi dulu nggak ada musik, dan nggak ada jurus, nggak ada ini. Pokoknya judulnya gimana lo ngeles, gimana caranya nangkis, nanggep, jatuhin, selesai, udah. Kalau sekarang dikemas dalam bentuk seni kan enak gerakannya. Kalau ada festival, diiringin musik. Begitupun juga ondel-ondel, ya kan, dikemas dengan seni. Dari mulai dulu yang aslinya ondel-ondel, kembang kelapanya itu paling banyak sekitar 75 laki, pokoknya harus laki ganjil lebih gede, dan perempuan genap. Kalau sekarang bisa sampai 300 sampai 400 loh bang, kelihatan lebih cakep kan, lebih mekar, lebih cakep, lebih enak dipandangnya. Itu jadi ada pakem-pakemnya. Itu pakem-pakemnya ondel-ondel, dari mulai lingkaran bawah, lingkaran tengah, lingkaran atas, pakaiannya bagaimana. Itu ada ceritanya sendiri. Ada ceritanya sendiri. Semua sebenarnya setiap budaya punya aturan dan punya pakem masing-masing. Palang Pintu juga begitu, ada pakem-pakemnya yang nggak boleh sebenarnya kita abaikan. Itu Palang Pintu, pakem pakaiannya bagaimana, dari mulai juru bicara, jawara, yang megang kembang kelapa, yang pengiring musik. Palang Pintu bagaimana adabnya, karena apa ya, akhirnya jadi ngelantur nih bicara Palang Pintu jadinya. Sebenarnya saya juga pengen nanya nih soal Palang Pintu, karena mungkin banyak juga yang belum tahu ya gitu ya. Kita berbicara masalah mistisnya nih Beni, karena kan Palang Pintu identik dengan golok nih, ya kan ya. Mungkin banyak juga ya orang-orang sekitar kita atau yang lain gitu belum tahu kalau Palang Pintu ini pasti gunain magic nih Beni, atau pakai mistis kali ini. Karena kan
Nah mungkin dari Babe nih bisa dijelasin nih ke para viewers atau penonton kita nih gitu. Orang Betawi ciri khasnya selalu membawa sarung dan golok atau tongkat. Biasanya tongkat itu pikulan pedagang, karena dulu orang Betawi ini pedagang kan, dagangannya buah-buahan masih pakai keranjang dipikul. Ya akhirnya dari mulai golok sebenarnya bukan buat gaya-gayaan. Dulu orang Betawi rumah jalan-jalan kan masih banyak kebun, iya, ranting-ranting atau apa itu buat golok. Akhirnya tetapi karena ada kebutuhan ya kan dalam berbudaya, akhirnya salah satu senjata Betawi adalah golok, sarung, dan tongkat. Selebihnya kayaknya nggak ada. Sarung apa fungsinya? Kalau orang Betawi dulu baik itu pedagang atau apa, dari mana-mana pasti lihat ke atas pas matahari banget menjurus ke ini, berarti tandanya udah johor. Tinggal cari air buat wudhu, tinggal cari ngadep ke kiblat. Celananya kotor bisa pakai sarung, atau nggak ada sejadah bisa pakai sarung. Sarung juga bisa dipakai buat senjata, ya kan? Buat nangkep golok, buat kebret, ya kan, itu orang Betawi begitu. Nah makanya akhirnya kalau palang pintu nggak ada mistisnya bang, nggak ada. Jadi itu timbar kebiasaan, pure seni ya, seni bela diri. Karena apa? Palang pintu adalah duta budaya. Kenapa Babe sebut dutanya budaya? Karena setiap ada sambutan atau kunjungan selalu disambut sebelum tari dan lain-lain disambut dengan palang pintu. Ya kan, selalu disambut dalam palang pintu. Dan palang pintu adalah serapan kehidupan masyarakat Betawi bang. Di palang pintu ada yang ngebanyol. Orang Betawi emang demen ngebanyol, makanya dia bilang, lo kalau kagak demen ngelucu, gue ragukan kebetawian lo. Ada bahasa seperti itu Babe. Di palang pintu ada pantun. Orang Betawi emang suka pantun. Di palang pintu ada silat. Orang Betawi sedikit dua pukul kudu bisa main kan gitu. Di palang pintu ada ngajinya. Orang Betawi nggak lepas dari ngaji. Jadi serapan kehidupan masyarakat Betawi seperti itu. Tapi memang bangga dengan banyaknya sanggar. Sekarang banyak juga palang pintu, grup-grup palang pintu. Tapi dari bangganya itu kadang-kadang jujur aneh secara pribadi miris bang. Mirisnya apa? Kadang-kadang palang pintu hampir mirip-mirip dengan topeng lenong. Kalau lenong, apalagi lenong preman, kan lenong ada dua, lenong preman dan lenong denes ya. Kalau lenong denes itu kehidupan atau cerita tentang kerajaan. Nah, kalau lenong preman kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi, ada rampok, ada centeng dan lain-lain. Bahasanya juga semaunya. Tapi kalau di palang pintu nggak bisa begitu bang. Dari pakem-pakem, dari adab lo bicara juga jangan buset, jangan setan, jangan apa kan. Ada bisa astagfirullahaladzim. Nah itu betul katanya ya. Bahasanya itu kan improvisasi kalau aneh bilang. Tindakan juga begitu, kadang-kadang mohon maaf banget ada palang pintu suka nyiramin air ke muka atau ngelepak pala pakai peci, bahkan ada yang ngedodorin celana. Soalnya aneh pernah ngalamin begini, ada salah satu temen, bukannya temen ya, temen lah kenal, datang ke rumah. Dia pengen nanya, Be, palang pintu apa sih? Ya sedikit aneh jelasin. Nah nanti kalau ente pengen tahu, kalau ada palang pintu ente tonton. Kebetulan di kampungnya ada orang hajatan pakai palang pintu. Dia tonton deh tuh. Pas ditonton berapa hari kemudian ketemu, oh gitu ya Be. Ketemu Babe, kenapa? Palang pintu begitu ya, kenapa? Yang penting lelucuan, silat, udah. Jadi yang ditangkap sama dia begitu mindsetnya. Oh gitu ya Be, orang Betawi kenapa? Orang Betawi nggak punya adab ya. Lah emang kenapa? Ya itu pala orang main kelepak aja, pakai peci, main ciramin air ya. Salah nggak dia ngomong begitu? Iya. Aneh bilang dia benar, yang salah kita pelakunya. Jadi mindsetnya, padahal di palang pintu itu banyak pesan yang harus kita sampaikan, dari mulai adab dalam berbicara, ya kan, dalam mulai pakaian, tindakan, itu. Setidaknya ada pesan moral juga. Memang harus ada pesan moral, makanya selalu Babe sampaikan kalau lagi bermain palang pintu, ya kan, kenapa nih calon pengantin laki kudu bisa silat? Bukan buat jago-jagoan, dia adalah calon pemimpin dalam rumah tangga, kudu bisa menjaga dan melindungi keluarganya. Maknanya silat ke situ, buat menjaga dan melindungi. Bukan buat jagoan tawuran. Kenapa nih dia kudu bisa ngaji calon mantu?
karena dia calon imam dalam rumah tangga biar bisa mendidik dan membina keluarganya gitu. Jadi pesan yang kita sampaikan itu makanya ya jujur aja kadang-kadang aneh kalau lihat palang pintu begitu, kadang udah mendingan nggak ngelihat deh, ya kan. Aneh banyak sanggar-sanggar yang minta arahan ke aneh kan, minta dipinam palang pintu bagaimana aneh ajarin. Ada beberapa sanggar yang memang nurut ya kan, dari mulai berpakaian, berimprovisasi, berpantun sampai kadang-kadang aneh kalau ada job-job itu aneh nggak berani ngereferensiin yang sembarangan gitu. Yang dia udah sesuai pakemnya, pakaian kan enak bang kalau pakaiannya rapi kan, apapun dilihat pasti penampilan dulu, ya kan. Penampilannya enak dilihat, juru bicaranya pakai beskap, jawarannya pangsinya rapi, pecinya rapi, nggak pakai istilahnya pakai camang-camang, nggak pakai apa namanya gelang macan segala macam, nggak pakai wig, itu kan enak dilihatnya gitu. Jadi kembali lagi buat ke kita ini para penggiat pelaku budaya, ya memang kuncinya ada di kita. Mau maju itu budaya kita, mau mundur budaya kita, mau dinilai benar atau jelek kita, jangan salahkan ke masyarakat yang melihat. Balik lagi ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah ini kita kembali ke masalah horor. Tadi Babe sempat ngomong masalah anak kalau hilang habis maghrib atau sebelum maghrib ya, itu dibawa kalau ngewe tuh Be. Nah Babe sendiri kan saksi atau pelakunya sendiri dia. Gimana tuh, bisa diceritain nggak tuh ya? Iya memang dulu kan Betawi itu belum ada listrik bang ya, masih pakai colen, paling top banget orang-orang gedean pakai petromak. Dan Babe ini kejadian di tahun berapa ini Be? Babe masih sekitar SMP-an lah, sekitar tahun 70-an lah, tahun 70-an itu kejadian memang di daerah Setiabudi yang Babe alamin. Itu memang orang-orang kaya paling top pakai diesel kalau dia mau pakai listrik, menengah pakai lampu petromak. Kalau iya ya kan, kalau ini lampu teplok atau sebut cairan colen gitu kan, itu doang itu. Jadi memang sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil di situ. Hikmahnya apa? Biar anak-anak disiplin. Ya kan, kalau anak-anak dulu benar-benar disiplin, pokoknya sebelum maghrib lu udah pulang, udah di rumah. Makanya kedisiplinan Babe dulu masih kecil, Babe ingat pakai subuh kita harus sudah bangun, kita sembahyang berjamaah di langgar, disebut masih langgar dulu ya kan. Terus sudah pulang, kita ini siap-siap sebentar sekolah. Pulang sekolah kita disuruh nimba tuh, dulu kan masih pakai timba yang kerekan ya kan, kolomnya masih lebar, kalau orang-orang dulu kolomnya lebar-lebar. Dan juga suruh ngisi padasan itu tempayan yang disupel pakai ini dibuat wudhu. Iya, makanya tempayan itu ada yang bilang tempayan, ada yang bilang pendaringan, ada yang bilang padasan, tergantung dia fungsinya. Kalau buat air namanya tempayan, ya kan. Kalau buat wudhu namanya padasan. Kalau buat tempat beras, dulu orang Betawi kan naruh beras ya, namanya itu pendaringan gitu. Nah disiplinnya di situ. Pulang sekolah, habis makan, buka baju, kita nimba ya kan, baru dikasih kesempatan main dah tuh. Sempetan main, pulang sebelum asar, main lagi nggak apa-apa, atau lo mau tidur, pokoknya jam 5 lo harus sudah di rumah. Mandi segala macam, siap-siap ke langgar itu, bisa ngaji, kalau emang mau belajar main pukul silakan, pokoknya di rumah ngaji itu udah. Jadi dari maghrib sampai iya, karena memang pengaruhnya belum ada kan, pengaruh modern itu baik dari HP ya, belum ada itu. Makanya disiplin, kalau orang-orang dulu benar-benar disiplin. Dan itu kejadian yang anak hilang kalau wewe itu tuh. Iya, makanya kalau udah di atas jam 5, aneh memang kejadian itu tuh anak siapa namanya, Usin apa siapa ya dipanggilnya, aneh inget banget ya, Usin tuh aneh. Si Usin kalau sekarang dipanggilnya Rangga bahasa kerennya. Dia emang bader bang, paling iseng deh bang. Anak-anak pulang dia belum pulang, orang tuanya panik nyariin, tanya ke sini tanya sini kagak ada. Udah asumsi masyarakat Betawi pada waktu itu, wah udah bawa kalong wewe dah.
Apalagi pada saat itu emang lagi gembar-gemburnya kalong wewe atau gimana? Enggak juga. Oh, Enggak juga. Gembar-gembor kalau wewe enggak juga. Pokoknya memang masyarakat Tempo dulu masih percaya dengan hal-hal begitu. Dan memang itu nyata sebenarnya, bukan mistis kalau menurut pengalaman Babe ya. Akhirnya kita kumpul berembuk, ya kan, ada yang dari rumah, ini laki-laki semua, ada yang bawa penggorengan, ada yang bawa panci, ada yang bawa apa pokoknya buat tetabuan deh. Kita berisikin sambil jalan kampung, keliling kampung, ya pulangin Husin, balikin Husin, udah teriak-teriak begitu. Berapa kali putaran, nggak tahu putaran keberapa, tahu anak ada aja lagi tidur, entah itu di pekarangan rumah orang, entah itu di bawah pohon. Yang Babe alami si Husin tahu tidur di bawah pohon. Tapi kondisi normal itu dia. Tidur, kondisi tidur udah itu. Tidur udah kita bawa pulang, udah biasa lagi. Oh, udah normal. Iya. Nggak ada kejanggalan. Nggak ada kalau begitu, nggak ada. Yang Babe alamin nggak ada gitu. Nah, ada juga Babe punya temen namanya si Iwan. Dulu orang bilang kalau lo nggak punya alis bisa ngelihat makhluk-makhluk alis. Nah, iya tuh sempat viral juga tuh ya waktu itu. Pernah di media sosial itu juga waktu itu sampai lu kalau mau ngelihat yang macam-macam nih kuting, kerok ya lu alis punya gitu kan. Gimana tuh Be? Sebenarnya bukan dia kerok, memang aslinya dia nggak punya alis. Kan ada juga kan orang yang nggak punya alis. Alami itu teman Babe namanya si Iwan, panggilnya si Boy. Itu memang udah dilenteng itu namanya si Iwan, si Boy sekarang udah nggak pernah ngeliat. Jadi kalau jalan sama dia kadang-kadang dia sendiri yang takutan bang. Kita sih jalan bareng-bareng nih, jalan biasa aja, dia takutan. Dia nggak akan cerita di situ. Setelah udah di rumah atau apa-apa baru ngumpul, tadi gua ngeliat begini gitu. Bisa dikatakan kalau untuk sekarang ini mungkin indigo lah ya. Bahasanya apa kalau bahasa sekarang ya? Kalau sekarang itu bahasa keren indigo gitu ya. Itu emang benar orang yang nggak punya alis itu. Tapi dengan catatan alami ya, natural gitu. Natural gitu, iya. Kan dulu mau ngerokok dulu babinya. Terus ya kalau jalangkung bukan permainan Betawi kali ya, tapi memang dialamin juga sama masyarakat Betawi tempo dulu, iseng-iseng. Jadi kayak macam gayung, kalau gayung dulu kan masih pakai patok, ya kan, digambarin mata di ini, terus tengahnya dilobangin, dikasih pensil atau kapur gitu kan. Jalangkung jalangke rumelo di mana? Dateng nggak diundang, dateng nggak dijemput, pulang nggak diantar, terus baca tahu tuh bergerak sendiri bang, emang bener. Apalagi zaman dulu togel, ya kan, zaman togel dulu. Babe sempat jadi pelakunya juga. Iya. Itu pasti berawal dari iseng juga itu Ben. Itu udah berasa udah bener. Kita siapin kertas, ame pulpen, itu jalangkung biasa gitu, jalangnya gitu. Ada masih ingat kata-katanya. Tahu-tahu tuh bergeraknya sendiri, tulis nomor segala macam. Nah gitu kan, input atau dapat segitu ya, ada yang kena, ada yang kagak itu. Itu zaman togel deh. Ingat juga dulu jalan masih sini nih bang, masih satu, belum dua dulu Lenteng Agung. Ada namanya masjid bukan Al-Barkah, apa ya yang di itu punya Kiai Solihin, punya ini bapaknya dulu Haji Ilyas, punya Haji Ilyas. Zaman togel kita sama teman-teman tidur di kuburan, pengen nyari info nyari info emang zaman dulu emang masih bandel, masih penasaran, tidur. Nah ada salah satu temen aneh ngimpi datengin nenek-nenek suruh ngegali, iya, suruh ngegali makam. Udah besoknya pas udah bangun pagi tanya, apa dong ini dapat tipu apa? Gue disuruh ngegali ya nenek. Itu dia pasang gali, ada yang lega, ada yang gila segala macam. Jebol bandar bener-bener keluar itu. Oh, bisa dikatakan kayak mendadak gitu. Ya. Iya, tapi bapak saya belum gede sih, masih paling berapa ya, waktu itu 1.000 atau berapa itu. Itu kalau bukan togel porkas ya, dulu zaman porkas. Itu udah ada efeknya Ben, habis main jalangkung itu atau gimana? Kan kadang kalau yang sepengetahuan orang gitu kan ya efeknya mungkin, wah ini sampai ngikut nih lu ke rumah atau bukan ikut dia yang efeknya, dia minta dianterin bang. Kalau istilahnya tempatnya dekat, ya kan, kalau tempatnya jauh udah ditinggal kabur aja, udah ada anak-anak deh. Jadi satu panggilan itu bukan yang
bisa dikatakan arwah ya, arwah di sekitar situ. Enggak, pokoknya sedapatnya aja. Oh, lu lagi ngayap toto. Iya bro, kadang-kadang udah kita makanya pulang datang kagak dijemput, pulang kagak diantar. Kan pesan kita itu perjanjian, jadi suatu perjanjian lah gitu. Itu sebenarnya tembang lah ya. Iya, tembang itu suatu perjanjian ya. Jalan bung, jalan rumelo di mana, datang kagak dijemput, pulang kagak diantar terus ya. Kalau kadang-kadang ada yang kalau kita ada setan yang bader dah ya, pulang minta dianterin, ya udah anak-anak tetap aja tinggal. Kadang-kadang masih begitu, udah tinggal aja udah. Siapa yang mau nganterin lagi ya kan? Tapi kan itu balik lagi ya, lu yang manggil gua. Iya, ya kan gua bilang, ya kan datang lu gua gak jemput, pulang gua gak dianter. Kalau dulu, kalau sekarang enak ada ojek, kita tinggal panggil. Pernah dengar nggak di Tanjung Barat tuh ada orang punya puun jambu klutuk. Itu secara mendadak puunnya udah diinin kerubungin ulat. Itu kenapa tuh? Nah, ada kalau bicara mistis sih, bukan bicara mistis ya. Jadi ada nenek-nenek minta jambu sama yang punya itu kebun, nggak dikasih. Dilalat nenek-nenek itu hilang atau bagaimana, nggak lama kemudian tuh puun udah ular bulu semua pada terus giliran masanya hilang begitu aja bang, hilang begitu aja gitu. Nah, bilang gaib ya, kita nggak tahu juga ya gitu ya. itu sempat rame juga, kalau bahasa sekarang sebutnya sempat viral juga itu. Tanjung Barat jambu klutuk dikerubungin ular bulu. Itu ribuan ular bulu hilang begitu aja udah. Yang seru nonton layar tancap dah sampai di bawah setan keder. Nah, itu dia. Muter lah benar, ada sekitar 4 orang. Dulu kan kalau babe emang akal banyak kita ya, kita kalau kondangan pakaian yang rapi, kalau nonton layar tancap pakaian yang rapi, kayak orang kondangan, ya kan? Jadi sebelum nonton layar tancap dengan PD-nya kita kondang, pura-pura kondang aja ya kan? Dulu, makan apa kadang-kadang bisa dikandung-kandung, habis itu nyelonong atu itu. Ada punya temen tuh 4 orang itu udah paling dah, ya itu pernah dibawa setan keder itu pas subuh baru. Sebenarnya kembali lagi mendisiplinkan anak-anak. Kalau orang tua dulu kan pakai istilah atau siloka. Contoh, lo jangan duduk di depan pintu, jauh rezeki. Itu kan sebenarnya siloka bang. Maksudnya lo kalau duduk depan pintu orang lewat susah. Kalau susah ngalingin jalan. Lo jangan duduk di meja, banyak utang. Ya sebenarnya ya kagak pantas lah lo duduk di meja ya kan, satu songong, kedua itu kan tempat buat makanan. Cuman buat nakut-nakutin doang gitu, padahal buat mendisiplinkan. Ada pesannya sih. Iya, di siloka kan diibaratkan gitu. Pakai baju jangan terbalik, nanti tinggal mati lo. Emang waktunya mati aja kan gitu. Artinya lo belajar disiplin, pakai baju yang rapi, ngancingin gitu. Orang tua itu dulu selalu menyampaikan nggak secara langsung dengan ada pesan-pesan yang disampaikan. Ya seperti golok lah, itu pesan sebenarnya. Kenapa golok ada sarungnya? Golok kehidupan kita sehari-hari, sarung agama. Kalau kehidupan sehari-hari kita nggak dibungkus dengan agama, ya hidupnya bakalan nggak beres, nggak benar itu. Jadi sarung agamanya, golok kehidupan kita sehari-hari. Makan urap di Tenabang, pulangnya liwat Pramuka. Ane berharap buat abang-abang biar supaya nge-like ini YouTube tentang mereka. Gitu ya. Oke, Mbak Bedul, terima kasih nih atas waktunya nih. Kita udah diizinin datang ke sini dan mau berbagi cerita pengalamannya Mbak Bedul nih.
Oke, kita ngucapin banyak terima kasih, panjang umur, mudah rezeki buat Mbak Bedul nih. Dan sebelum kita closing nih, Ben nih, mungkin ada pesan-pesan nih buat generasi muda atau buat para penonton video ini nih, Ben nih. Iya, iya. Silakan, Ya, Ben. pertama nih ucapin Gambang Kromong dari Pamulang, Cakep. gambangnya berwarna kelam. Cakep. Ngomong-ngomong kalau ente mau pulang karena waktu udah malam. Cakep. Nah, pesan-pesan nih. Iya, buat Ini yang paling pesan-pesan. penting nih ya, Ben nih. Aneh lebih demen anak muda yang peduli. Ya. Kalau orang tua lebih peduli, aneh demen, tapi aneh lebih demen lagi kepada anak-anak muda yang peduli. Ya kan? Apalagi sekarang nih zaman udah canggih. Banyak teman-teman kita membuat suatu kegiatan melalui YouTube atau apa. Jadi khusus buat generasi muda, dari manapun ente berada, dari suku apapun ente datang, Betawi adalah orang yang sangat terbuka. Silakan ente bergaul dengan masyarakat Betawi, kita akan terima dengan tangan terbuka. Kita akan mau sama-sama bersahabat, berteman, bersaudara, ya kan. Silakan melestarikan dan mengembangkan budayanya masing-masing. Tetapi karena Babe memang putra Betawi, Babe mengharapkan juga para generasi muda supaya ayo deh kita sama-sama mencintai budaya kita. Kita sama-sama mencintai, mempelajari, mengembangkan dan memajukan seni budaya kita, ya kan. Juga kepada abang-abang yang memang suka nonton YouTube, ya aneh berharap makan urap di Tanah Abang, pulangnya lewat Pramuka. Aneh berharap buat abang-abang jangan lupa like YouTube tentang kita. Cakep. Terima kasih, Mbak Bedul. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya buat Mbak Bedul. Sama-sama. Semoga panjang umur, bakal selalu. Semoga dapat balasan ya dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Jangan bosan-bosan Bang kemarin. Siap, terima kasih. Kita pasti bakal balik lagi. Jadi aneh ada satu kebanggaan buat Bang Febri dan teman-teman. Ciri khas atau tradisi orang Betawi tempo dulu ente nggak lupain. Kalau orang Betawi dulu diibaratkan kalau lu ke rumah siapapun, apalagi yang ke rumah yang lebih tua, lu jalan lu seperti kepiting. Miring dulu, Be. Miring. Iya. Maknanya apa? Apa tuh, Be? Lo ke rumah orang tua, ke tempat saudara atau ke tempat siapapun, ya kan? Lo jangan lenggang, paling nggak ada yang diteng-teng. Nah, ini buktinya. Iya. Itu sudah di balik layar ya. Cuman ya karena Mbak Bedul ini orang yang humoris ya, suka ngelawak, jadi disebutin gitu kita. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Bedul ya. Sampai-sampai. Udah meluangkan waktunya juga nih. Oke, buat teman-teman semuanya, gimana tuh cerita dari pengalaman Mbak Bedul? Oh ya nih, satu lagi. Buat kalian yang penasaran atau pengen tahu sanggarnya Mbak Bedul tuh ada namanya palang pintu gitu, kesenian Betawi lah pokoknya semuanya. Kalian nanti bisa mampir juga ke channel YouTube-nya dari anak putra beliau ya, gitu. Karena di situ nanti ada tuh kilas atau cuplikan-cuplikan tentang sanggarnya Mbak Bedul gitu. Jadi nanti semuanya itu ada di bawah video ini. Oke, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih buat kalian dan terima kasih juga buat Mbak Bedul. Ingat, jangan pernah takut adanya hal yang tidak kasat mata. Tapi kalian harus tambah yakin bahwa kalian hidup dengan mereka. Gua Febri Riot undur diri dan Mbak Bedul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.